Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Langsung ke materi perkalian bilangan pecahan. Perkalian pecahan. Bentuk umumnya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Berarti pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Dengan B dan D tidak sama dengan 0 ya. Contoh soal cerita. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Penyelesaiannya adalah bisa ditulis dalam bentuk matematika 1/2 dikali 5 sama dengan 5/2, atau jika diubah ke bentuk pecahan campuran yaitu 1/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 1/2 liter. Paham kan? Jadi 1 dikali 5/2, jadi 5/2. Berikutnya contoh soal cerita kedua. Seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Penyelesaiannya, nah, bentuk permasalahan di atas dapat diubah menjadi 1/2 bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Bentuk matematikanya adalah 1/2 dikali 4/5. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Berarti 1 kali 4 per 2 kali 5 sama dengan 4/10. Atau kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 2/5. Jadi banyak cairan yang diambil dari apoteker adalah 4/10 atau 2/5 bagian. Contoh soal perkalian pecahan. Yang pertama, negatif 2/5 dikali 15/6 sama dengan, nah, soal seperti ini tahu ya, negatif harus sudah hafal. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali positif sama dengan positif ya. Jadi negatif 2/5 dikali 15/6 pasti hasilnya negatif. Jadi kita tinggal kalikan 2 kali 15 per 5 kali 6. Hasilnya negatif 30/30 sama dengan negatif 1. Nah, soal nomor 2. 1/2 dikali 3/4. Gampang. Kita ubah pecahan campuran yang ini menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2. 2 ditambah 1, 3. Penyebutnya 2, berarti 3/2 dikali 3/4. 3 kali 3, 9. 2 kali 4, 8. Jadi hasil perkalian dari 1/2 dikali 3/4 adalah 9/8. Ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Penyebutnya 8. 8 kali berapa yang mendekati 9? Oh, 8 kali 1.
8 kali 1, 8 menjadi 9 tambah 1. Jadi ini pecahan campurannya ya. Berikutnya, negatif 2/5 dikali negatif 5. Kita harus sudah tahu, sudah hafal bahwa negatif dikali negatif itu positif. Berarti nanti ini hasilnya akan positif. Jadi kita tinggal kalikan 2 dikali 5 per 5. 2 kali 5 10 per 5. 10 per 5 sama saja dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Positif ya hasilnya. Nomor 4, contoh 4. 1/2 dikali 0,8. Nah, ini pecahan dikali dengan desimal. 1/2 kita ubah 0,8-nya jadi pecahan. Kita bisa lihat di sini, angka di belakang komanya 1. Berarti penyebutnya jadi per 10. Per 10. Terus pembilangnya 8. Jadi 0,8 bentuk pecahannya adalah 8/10. Paham ya? Jadi kita tinggal kalikan 1 kali 8, 8, 2 kali 10, 20. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 menghasilkan 2. 20 bagi 4, 5. Terus kita misalnya mau, ini sudah benar nih 2/5. Misalnya kita mau ubah ke bentuk desimal. Berarti gampang, tinggal 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Berarti kita tambahkan 0 di atas, 0, dan 0 di belakang 2. Tinggal kita operasikan ya, udah bisa. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Bolak-balik aja gitu ya. Oh, udah selesai. Udah hasilnya udah 0 nih. Berarti 2/5 sama dengan bentuk desimalnya 0,4. Soal terakhir, 12% dikali 5/2. Kita sudah tahu ya, persen itu pasti per 100. Jadi kita tinggal tulis 12% itu adalah 12/100 dikali 5/2. 12 kali 5, 60. 100 dibagi 2, 20. Ini sama-sama dibagi 20 ya. 60 bagi 20, 3. 20. 200 bagi 10. 200 bagi 20, 10. Jadi hasilnya 3/10. Paham ya? Nah, kita masuk ke sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. A per B kali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Jadi hasilnya akan tetap sama meskipun dirubah atau dibalik. Contoh nih, 1/4 dikali 2/3, 2/12. Sama saja dengan 2/3 kali 1/4, 2/12. 2/12 bentuk sederhananya sama-sama dibagi 2, yaitu 1/6. Pintar. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Artinya, contoh di dalam kurung ini A per B kali C per D dikali E per F. Hasilnya akan sama dengan misalnya A per B nya di luar, yang dalam kurungnya C per D dikali E per F. Contoh yang ini, dalam kurungnya 1/4 dikali 2/3 sama dengan 1/2. Nah, kita operasikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Berarti 1/4 dikali Nah, operasikan yang di dalam kurung. 1 kali 2, 2. 4 kali 3, 12. Kali 1/2. 2 kali 1, 2. 12 kali 2, 24. Seperti itu ya.
ini bisa disederhanakan menjadi 1/12. KPK dari FPB dari 2 dan 24 adalah 2. Jadi pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2 menghasilkan 1/12. Kemudian misalnya yang A per B nya di luar nih, 1/4 nya di luar, hasilnya bakal tetap sama. 1/4 dikali 2 kali 1 2, 3 kali 2 6, 2/24. Paham ya sampai sini? Sifat yang ketiga, unsur identitas. 1 adalah unsur identitas perkalian atau elemen netral, anggota netral, berlaku A per B dikali 1 atau 1 dikali A per B, hasilnya tetap A per B. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 1, hasilnya angka itu sendiri. Contoh, 2/3 dikali 1, ya tetap angka itu sendiri 2/3. Begitupun ini 1 dikali negatif 4/5, ya angka ini lagi negatif 4/5. Nah, misalnya 1 dikali 125.000, ya berarti tetap saja hasilnya akan 125.000 gitu. Paham ya? Lalu yang keempat, sifat distributif untuk penjumlahan. A dikali B, A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F sama dengan ini, A dikali C per D ditambah ya, A per B dikali E per F. Ini ya. Untuk yang pertama, kita operasikan dahulu yang di dalam kurung ini, 4/3 ditambah 1/2. Sama-sama penyebutnya 6 ya. Berarti ini 2/3 dikali KPK dari 3 dan 2 6. 6 bagi 3 2, 2 kali 4 8, ditambah 6 bagi 2 3 dikali 1 3. Berapa nih? 2/3 dikali 8 tambah 3, ya pintar, 11/6. Kita tinggal operasikan 2 kali 11 22, 3 kali 6 18. Nah, sama ya. Nih. Berlaku juga untuk yang bawah. Kita kalikan dalam kurung ini. 2 kali 4 8, 3 kali 3 9 ditambah 2 per 6. 8 tambah 2. Belum ini maaf. Penyebutnya belum sama, kita samakan dengan mencari KPK ya. KPK dari 9 dan 6, 18. 18 dibagi 9, 2 dikali 8 berapa? 16. Lalu 18 dibagi 6, 3 dikali 2 berapa? Iya pintar, 6. Jadi 16 tambah 6 22, penyebutnya 18. Sama kan sama yang atas. Paham ya? Begitupun untuk sifat kelima, sifat distributif untuk pengurangan. Yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan, sama saja ya, tinggal dikurangi. Caranya sama seperti penjumlahan, tetapi lihat tandanya. Dikurangi. Ininya tetap harus samakan penyebut terlebih dahulu. Paham ya? Lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Pembagian pecahan.
Bentuk umumnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. A per B bentuknya tetap, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, C per D dibalik menjadi D per C, ya. Seperti itu. Dengan B dan C nya tidak sama dengan 0. Paham ya? Harus ingat, kalau pembagian A per B yang ini, yang awal tetap, tanda bagi berubah menjadi kali, dan untuk pecahan yang kedua ini berubah bentuk dari C per D jadi D per C, gitu ya. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka sama saja. A per B dibagi C yaitu sama dengan A per B dibagi C per 1. Kenapa C per 1? C bagi 1 ya tetap C gitu, nggak ada beda. Gak apa-apa, kita per 1. Terus ini kan masih pembagian. Cara pembagian itu nanti berubah nih. A per B tetap, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, C per 1-nya dibalik jadi 1 per C. Jadi sama dengan A dikali 1A per B dikali C, BC. Ya, paham? Contoh soal cerita. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, di sini juga sudah jelas ya. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi, berarti pasti tandanya bagi ya. Dibagi menjadi 2 gelas. Berarti bentuk matematikanya adalah 1/3 dibagi 2. Tuh, bentuk matematikanya 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/3 dibagi 2 per 1 sama dengan 1/3 dikali, tanda bagi berubah menjadi kali, per 2 dikali 2 per 1 jadi 1/2. Jadi tinggal 1 kali 1 1, 3 kali 2 6. Jadi masing-masing gelas terisi 1/6 bagian. Paham ya? Yang kedua, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebutnya sama. Nah, jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B-nya tidak sama dengan 0, maka ini A per C dibagi B per C sama dengan A per C dikali C per B dibalik ya, sama dengan A per B. Kenapa bisa A per B? Kita bisa coret ini. Karena C dibagi C 1 ya, berarti tinggal sisa A per B. Itu ya simpelnya. Nah, 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, ini penyebutnya sama. Masing-masing dipotong jadi 2/7. Jadi 6/7 dibagi 2/7. Nah, seperti ini. Coret, hasilnya 6/2 sama dengan 3. Jadi ada 3 bagian kayu yang dihasilkan. Ketiga, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka ini sama halnya seperti yang tadi sifat pertama ya. Bisa dibaca, ini dibalik, tanda bagi jadi kali, yang bilangan keduanya dibalik. Jadi B kali C per A. Contoh soalnya, seorang apoteker ingin membagi, ini itu kan ingin membagi
1 gelas cairan kimia nih, 1 gelas ya. Jadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Berarti bentuk matematikanya adalah 1 dibagi 1/3. Nah, dari ilustrasi di atas dapat terlihat bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi 1/3 gelas. Jadi bentuk matematikanya adalah 1 dibagi 1/3. Kenapa ini bisa 3/3? Ya, tinggal ini aja. 3 kali 1, 3. Biar sama penyebutnya. Tetap 3, seperti itu ya. Dibagi 1/3. 3/3 tanda bagi berubah menjadi kali dan 1/3 dibalik menjadi 3/1. Jadi 3 kali 3 9/3. 9/3 itu 3. Jadi ada 3 bagian yang didapatkan. Contoh, misalnya 2 bagi 1/4. Berarti ini tinggal 2 kali 4 8 lihat ini penyebutnya 4 dibagi 1/4 sama dengan 8/4 dikali 4/1 ya. Ini diubah, tanda bagi berubah jadi kali. Dia tinggal coret, tinggal sisa 8 sama 1 per 8/1 berarti 8 gitu ya. Paham ya? Terakhir, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C sama dengan 0, maka ini seperti bentuk umum yang tadi, yang slide pertama. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B dikali C. Contoh soal. Bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1 gelas? Berarti 1/3 ini dibagi 1/6. 1/3 tanda bagi berubah jadi kali, 1/6 nya dibalik jadi 6/1. Jadi 6 dibagi 3, 2. Jadi ada 2 bagian yang didapatkan. Contoh soal pembagian. 7/8 dibagi 5/6 sama dengan 7/8 dikali, tanda bagi berubah jadi kali, 5/6 jadi 6/5. Paham ya sampai sini ya? 7 dikali 6 42, 8/5 40. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi menghasilkan ini 21/20. Pecahan campurannya seperti ini. Paham ya? Nah, ini nomor 2. Negatif 12 dibagi negatif 4/9. Sama halnya seperti tadi, perkalian. Yang berlaku juga di pembagian. Negatif dibagi negatif, positif. Berarti kita pakai yang ini ya. Hasilnya akan positif. Jadi negatif 12 itu sama dengan negatif 12/1 dikali negatif 9/4. Jadi 12 kali 9 108/4. Hasilnya 27 positif. Nah, ini negatif 5/4 dibagi 7/4. Negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Nah, hasil akhirnya negatif. Negatif 5/4 dikali 4/7. Coret. Untuk ya 4 bisa dilihat dari pecahan campuran. Jangan lupa diubah ke bentuk pecahan biasa. Cara pengoperasikannya sama. Kelima nih, 0,25 dibagi 1/5. Oh, 2 angka di belakang koma berarti per 100.
Di sini ada angka 25, kita tulis 25, berarti 25 per 100 dibagi 1 per 5. 25 per 100 dikali 5 per 1. 25 kali 5, 125 per 100 dikali 1, 100. Untuk desimalnya 1,25. Terakhir, 30% dibagi 2 per 7. Kita tahu 30% itu 30 per 100. Dibagi 22 per 7 sama dengan 30 per 100 dikali 7 per 2. Hasilnya segini ya. Paham? Lanjut. Nah, contoh soal campuran. 1 per 3 dikali 4 per 5 dibagi 16 per 9 sama dengan, nah ini cara pengoperasiannya, karena ini operasi kali pembagian dan perkalian. Kita lihat, oh di sebelah kiri perkalian, berarti operasikan dulu yang ini, perkalian dulu, baru setelah dapat hasil dari perkalian kita bagi ke sini. Itu ya, jadi ini dulu 1 kali 4, 3 kali 5, 15. Nah seperti ini bisa dilihat kami. Kedua, ini 2 per 3 dibagi 4 per 9 dikali 1, 6 per 9. Oh ini masih pecahan campuran nih, kita rubah ke pecahan biasa, hasilnya seperti ini ya. Terus di sini hanya operasi pembagian dan perkalian. Oh berarti yang dioperasikan terlebih dahulu adalah pembagian. Ini dibagi ya. Hasil dibagi ini kita kali ke sini. Ini bisa dilihat ya. Nah, pelajari. Ketiga, 1 per 3 ditambah 27 per 25 dibagi 9 per 5. Di sini operasinya ada operasi penjumlahan dan pembagian. Nah, dahulukan operasi pembagian dulu ternyata. Nah, ini dulu yang dioperasikan. Karena kedudukan pembagian dan perkalian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kita operasikan dulu yang pembagian. Setelah dapat hasilnya baru kita jumlahkan dengan 1 per 3. Seperti ini, kita operasikan dulu yang pembagian, dapat 3 per 5, baru 1 per 3 nya ditambah 3 per 5 menghasilkan 14 per 5 ya. Nah ini yang nomor 4, 2 per 3 dikali 1 per 2 ditambah 4 per 5. Ini masih pecahan campuran, kita rubah ke pecahan biasa. 2 per 3, pecahan biasanya itu 8 per 3 dikali 3 per 2 tambah 4 per 5. Nah ini ada perkalian dan penjumlahan, berarti tapi kita lihat, nah ada tanda kurungnya, berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Ini, nah ini dioperasikan dulu dapat seperti ini, baru dikali 8 per 3, hasilnya seperti ini. Paham ya? Nah yang nomor 5, 1 2 per 3 dibagi 2 1 per 2 dikurangi 3 per 5 dikali 1 2 per 7. Operasikan dahulu pembagian dan perkalian. Tentu saja. Nah ini ada pembagian, pengurangan, sama perkalian. Nah kan kedudukan pembagian sama perkalian lebih besar, jadi oh ini pembagian dahulu dan perkalian. Bagaimana Bu tanda kurangnya? Nah tanda dikuranginya hasil dari ini dikurangi hasil dari ini ya, dari pembagian dan perkalian. Nah seperti ini tuh ya. Nih hasilnya baru bisa dikurangi, tapi jangan lupa kalau penyebutnya belum sama, samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK nya.
Masuk ke perkalian dan pembagian bilangan desimal. Nah, perkalian desimal. Jika operasi perkalian menggunakan cara bersusun, banyak desimal atau angka di belakang koma dari hasil kali bilangan-bilangan desimal didapat dengan menjumlahkan banyak desimalnya. Contoh pertama, 0,45 dikali 2,4. Nah, ini cara bersusun. Kita operasikan perkalian seperti perkalian cara bersusun biasa. Nah, setelah itu, untuk menentukan berapa angka di belakang koma, nah, kita bisa lihat dari yang 0,45. Ternyata dua angka di belakang koma yaitu 4 dan 5. Nah, ini satu angka di belakang koma yaitu 4 ya. Jadi hasil akhirnya adalah akan ada 3 angka di belakang koma, karena ini 2 angka di belakang koma, ini 1. 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Nah, seperti itu ya. Bisa juga cara perkalian ini kita menggunakan cara pecahan. Nah, 0,45 dikali 2,4. 0,45, 2 angka di belakang koma. Penyebutnya menempati ratusan ya. Kalau 2 angka, kalau 3 angka ribuan, kalau 1 angka puluhan, 10. Maka bentuk pecahannya 45 per 100. 2,4. Oh, di belakang komanya cuma angka 1 angka. Berarti per 10, 24 per 10 gitu ya nih. 24 per 10. Jadi kita tinggal kalikan 45 per 100 dikali 24 per 10. 45 kali 24 1080 per 100 kali 10 1000. Hasilnya 1,08, sama dengan yang cara bersusun. Ini bisa aja kita tambah 0 karena tidak pengaruh apa-apa ya. Mau 1,08 juga benar, 1,080 juga benar ya. Contoh kedua, 3,21 dikali 1,41. Nah, coba ini 2 angka di belakang koma ya. Ini 2 angka di belakang koma. 2 ditambah 2, 4. Berarti hasilnya nanti akan ada 4 angka di belakang koma. Nah, 1, 2, 3, 4. Baru kita kasih koma gitu ya. Oh. Nah, paham ya? Pembagian desimal. Cara mengoperasikan pembagian desimal berlaku seperti mengoperasikan perkalian desimal menggunakan bentuk pecahan. Contoh, 2,41 dibagi 1,2. 2,41 itu 2 angka di belakang koma, 4 dan 1. Berarti nanti per 100. 1,2, 1 angka di belakang koma, menempati puluhan, angka 2. Ini cuma angka 1. Nah, jadi 2,41 nih per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Dibagi 1 sama 2 dibagi 12 per 10. 241 dibagi 100, tanda bagi berubah menjadi kali, terus 12 per 10 dibalik menjadi 10 per 12, menghasilkan 21 per 20. Soal kedua, 32,1 dibagi 2,4. Nah, 32,1 cuma 1 angka di belakang koma. Berarti nanti berbentuknya per 10. 2,4 juga angka 1 angka di belakang koma. Jadi 321 ini per 10 dibagi 24 per 10 sama dengan 321 dibagi 10 dikali, berubah ya, dikali 10 per 24. 321 dikali 10, ini maaf kurang 0. Nah, dibagi 24 hasilnya segini ya. Oke.
pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami ya. Apabila ada yang belum dipahami, bisa WA Ibu melalui grup atau Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.